Selamat datang kepada Pak Aska, selaku dosen dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, saya Mariza Fania Adelia dan teman saya, Fani Elizabeth Panjaitan, akan mempresentasikan hasil kerjaan kami mengenai implementasi machine learning dengan judul Climate Classification Using ID3 Decision Tree Algorithm. Selamat menyaksikan. Nah, untuk memulai pembahasan pada hari ini, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang yang pertama itu frekuensi cuaca ekstrim yang meningkat. Hal ini tuh bisa disebabkan karena perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca. Lalu menurut Shiny et al. Pada tahun 2022, suhu permukaan bumi naik sekitar 0,8 derajat Celcius sejak tahun 1979. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Lalu yang kedua itu urgensi klasifikasi iklim ekstrim. Di tengah kondisi tersebut, klasifikasi iklim ekstrim menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis historis dan prediksi bencana yang bisa digunakan dalam perencanaan sektor vital seperti pertanian dan manajemen risiko bencana. Lalu, seperti yang sudah disebutkan oleh Esterling dalam FUL tahun 2011, iklim ekstrim itu tidak hanya mencakup suhu dan curah hujan tahunan yang tinggi, tapi juga mencakup kejadian ekstrim seperti banjir, badai, atau mungkin kekeringan juga. Nah, yang ketiga, ini adalah alasan mengapa kami memilih dataset dari Oklahoma City. Nah, karena data dari Oklahoma, Amerika Serikat ini tuh secara geografis merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai fenomena cuaca ekstrim yang sering berganti-ganti cuaca gitu ya. Misal hari ini badai, besok bisa panas gitu. Selain itu, kota ini tuh punya rekaman data cuaca yang lengkap dari tahun 1948 hingga 2024 dan tersedia secara publik melalui NOAA atau Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, dan data itu diambil dari stasiun Will Rogers World Airport dengan kode pengamatan USW00136967. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ternyata masih belum banyak nih sistem yang ada untuk mengklasifikasikan secara otomatis untuk cuaca ekstrim tahunan. Dan analisis historis belum optimal untuk prediksi perubahan iklim, khususnya di daerah Oklahoma yang sebelumnya. Nah, untuk itu kami ingin membangun klasifikasi decision tree dengan algoritma ID3. Ini menggunakan sistem machine learning. Dan dengan adanya sistem ini, kami harapannya membangun model klasifikasi cuaca ekstrim tahunan dan memberikan alat bantu deteksi dini risiko bencana iklim. Hal ini merupakan gagasan kami untuk tujuan SDGs yang ke-13, yaitu meningkatkan pemahaman dampak perubahan iklim dan mendukung adaptasi berbasis data historis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang sudah saya sebutkan, data bersumber dari NOAA dan dari tahun 1948 hingga 2024 periode datanya, dengan lokasi di Oklahoma City. Nah, kami menggunakan 3 variabel yang terdapat pada data. Yang pertama itu ada variabel PRCP atau curah hujan tahunan, lalu yang kedua ada snow atau jumlah salju tahunan, lalu yang ketiga ada TAVJ atau suhu rata-rata tahunan. Lalu kami juga membuat 4 variabel tambahan. 3 di antaranya merupakan variabel feature dan yang terakhir merupakan variabel label akhir. Nah, variabel fitur di antaranya ada PRCP class, no class, dan CFG class untuk mengkategorikan. Lalu yang climate type itu merupakan label akhir dari iklim tahunan. Nah, tujuan dari sistem kami ini adalah membangun model klasifikasi cuaca ekstrim tahunan menggunakan algoritma ID3. Lalu mengimplementasikan algoritma ID3 itu secara from scratch tanpa library machine learning sama sekali. Selanjutnya, kami ingin menganalisis performa model berdasarkan akurasi, precision, recall, dan advanced score-nya. Nah, untuk metodologi yang kami lakukan, yang pertama adalah kami melakukan data processing, yaitu kami membersihkan data dengan cara melakukan konversi, handling missing, dan klasifikasi awal atau kategorisasi. Serta kami juga tak lupa menambahkan labeling untuk di tabel yang climate type-nya. Selanjutnya, kami sebenarnya melakukan pemisahan data terlebih dahulu, yaitu yang ada yang train dan ada yang test. Selanjutnya, baru kami melakukan entropi dan information gain. Hal ini dilakukan untuk membangun pohon keputusan dengan algoritma ID3. Sehingga berdasarkan perhitungan tadi, kalian bisa menentukan root node, internal node, branch, leaf, dan leaf node-nya. Selanjutnya, berdasarkan model yang telah kami susun, kami mentes model tersebut dengan memprediksi climate type yang ada di dataset testnya dengan menelusuri node dan menentukan label cuaca. Selanjutnya, berdasarkan hasil model tersebut, kami mengevaluasi modelnya dengan melakukan 5-fold cross-validation, metrik akurasi, precision recall, dan F1 score.
Nah, kenapa sih kami memilih metode Adi3 Decision Tree? Karena metode ini itu lebih visual dan intuitif, sehingga mudah untuk dipahami, cocok untuk presentasi dan eksplorasi. Dan metode ini juga cocok untuk fitur kategori, seperti data iklim yang telah diklasifikasi, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, juga metode ini dapat diimplementasikan dari nol, sehingga tidak membutuhkan library machine learning yang rumit. Nah, selanjutnya kami melakukan demo dengan input berupa dataset dari NOAA yang telah disebutkan sebelumnya. Dataset ini masih mentah, seperti yang terlihat masih banyak fitur atau kolom-kolom yang berasal dari dataset ini. Selanjutnya, Setelah proses pengumpulan dan penginputan data, dilakukan seleksi fitur untuk membangun model klasifikasi. Nah, di dalam data ini tuh terdapat total sebanyak 77 baris data tahunan dari tahun 1948 hingga 2024. Dari dataset itu, kami fokus ke PRCP, Snow, dan TFVG untuk masing-masing akan terklasifikasikan menjadi PRCP class, Snow class, TFVG class. Nah, pemilihan fitur ini tuh bukan tanpa alasan. Yang pertama, VRCP Class itu digunakan karena curah hujan ekstrim bisa menjadi indikator penting bagi bencana seperti banjir atau kekeringan. Lalu untuk Snow Class dipilih untuk mendeteksi fenomena musim dingin yang ekstrim yang berkaitan erat dengan pola iklim dingin. Lalu yang terakhir, TFVG Class mencerminkan suhu rata-rata tahunan yang sangat penting dalam mengidentifikasi zona iklim suatu wilayah. Ketiga fitur ini kami anggap sudah cukup representatif dalam mengenali pola iklim tahunan secara umum, sehingga tidak diperlukan fitur tambahan yang lebih kompleks. Hal ini juga mempermudah interpretasi hasil dan implementasi model klasifikasi yang dibangun. oke. Selanjutnya, kami melakukan proses, yaitu yang tadi pemilihan fitur, lalu fitur itu dikonversi dan dikategorisasi. Namun, sebelum itu kami melakukan data splitting terlebih dahulu. Kami split 70% train dan 30% untuk tes. Nah, 70% train ini kami bentuk climate type-nya dengan melabeling data secara manual. Nah, kategorisasi dan labeling ini kami ambil dari sumber terpercaya, yaitu next-nya. Nah, untuk kategorisasi TFVG, kami mengambil kategori yang seperti di layar dan juga kategori PRCP dan juga Snow. Hal ini kami ambil dari pakar-pakar yang telah menyediakannya secara bebas. Selanjutnya kami melakukan labeling climate type dengan kami lakukan sendiri berdasarkan jurnal-jurnal yang tersedia juga. Next. Selanjutnya, proses yang kami lakukan adalah pembuatan decision tree, yaitu adalah perhitungan frekuensi dan juga probability. Di sini kami menghitung frekuensi dan probability dari setiap kelas dan setiap fitur, dan juga probability dari keseluruhannya. Seperti yang terlihat, frekuensinya ada sekitar 20 untuk tropical wet, dan yang tropical cold-nya ada 31, dan tropical desert-nya ada 2. Selanjutnya untuk probability-nya, tropical wet-nya ada 0,3 sekian, dan juga tropical cold-nya ada 0,5 sekian, dan tropical desert-nya 0,03 sekian. Next-nya, selanjutnya, berdasarkan frekuensi dan probability ini, kami menghitung entropi dan juga information gain. Dan dilihat bahwa information gain yang dihasilkan adalah TLVG memiliki information gain yang terbesar, yaitu nilainya 1,1. Dan juga dilanjut oleh PRCP class, yaitu sekitar 0,8. Dan juga dilanjut oleh Snow class. Nah, berdasarkan ini, kami bisa membangun decision tree menjadi root-nya berupa TFVG class, di mana information gain yang terbesar, dilanjut oleh PRCP class, selanjutnya adalah Snow class. Berdasarkan model decision tree ini, kami memprediksi data set test yang telah kami pisahkan sebelumnya, yaitu menghasilkan output di next slide-nya berupa seperti ini. Sehingga dapat dilihat bahwa climate type real yang kami tunjukin sendiri itu seperti di layar, dan juga climate type yang prediksi itu merupakan prediksi dari model yang telah kami lakukan. Nah, output ini kami evaluasi menggunakan validation K-fold dengan tujuan menghindari overfitting, mengurangi bias akibat pembagian data acak, lalu mengevaluasi model secara konsisten dan objektif. K yang kami pilih sebanyak K sama dengan 5, sehingga kami mendapatkan data seperti tabel berikut ini. Dengan min-nya adalah, min untuk akurasinya adalah 1, dan standar deviasinya adalah 0, sehingga akurasi yang kami dapatkan adalah 100%. Nah, melanjutkan apa yang dikatakan Fanny mengenai evaluasi model. Nah, evaluasi model itu bisa dilihat dari dua, yaitu conversion matrix dan final scores-nya. Nah, dari conversion matrix terlihat nih bahwa terlihat bahwa terdapat dua hasil prediksi dominan, yaitu tropical cold dan tropical wet. Nah, itu tuh mengartikan model sama sekali tidak dapat mengklasifikasikan kelas minoritas lainnya. Nah, lalu secara metrik lain, seperti yang udah disebutkan Fanny tadi, yaitu precision, recall, F1 score, itu tuh bernilai 0% dan accuracy-nya tuh bernilai 100%. Artinya tuh kemungkinan besar model ini tuh tidak berhasil mengenali atau mengklasifikasikan kelas minoritas sama sekali. Hal ini tuh menunjukkan bahwa model mengalami overfitting terhadap kelas dominan dan mungkin gagal mendeteksi variasi pola iklim lainnya.
Terdapat beberapa penyebab dari hasil ini. Yang pertama, model mungkin terlalu fokus pada satu kelas saja karena distribusi data yang tidak seimbang. Lalu yang kedua, tidak adanya balancing data dalam atau penyesuaian algoritma untuk membuat model cenderung mengabaikan kelas-kelas minor. Akibatnya, meskipun akurasinya tinggi, kemampuan model untuk benar-benar mengenali seluruh jenis iklim itu bisa dikatakan gagal karena pada akhirnya model hanya bisa mendapatkan prediksi di beberapa iklim saja. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari Eee, pembuatan algoritma ID3, yaitu pembuatan decision tree di antara lain, yaitu algoritma ID3 terbukti cukup cocok digunakan untuk visualisasi dan interpretasi data iklim yang sudah dikategorikan. Decision tree yang dihasilkan dapat membantu kita memahami pola-pola dasar dari cuaca ekstrim secara intuitif. Model juga menunjukkan kemampuan dalam mengenali pola umum, khususnya pada kelas mayoritas. Namun, seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu, dilakukan penyimbangan data agar model tidak terlalu bias pada satu kelas saja, yang bisa memberikan prediksi yang lebih beragam. Lalu yang kedua, dibutuhkan penyesuaian metode lanjutan seperti penggunaan algoritma yang lebih kompleks atau teknik lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi di semua kelas secara lebih adil dan merata. Nah, dengan pengembangan lebih lanjut, kami berharap model klasifikasi ini tuh berpotensi menjadi alat bantu prediksi iklim ekstrim yang efektif dan mendukung strategi mitigasi bencana berbasis data. Sekian presentasi dari saya, Ocha dan Fani. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Aska dan teman-teman yang lainnya, bisa ditaruh di kolom komentar ya, dan akan kami jawab secepatnya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.